Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, tarkut tana'umi, bermula meninggalkan bersenang-senang, berlezat-lezat atau bernikmat-nikmat. Yusa'idu, itu membantu, adal isti'dadi, di atas mempersiapkan diri, lil akhirati, bagi akhirat. At-tana'umu, bernikmat-nikmat, yamna'u, itu mencegah, an kamalil isti'dadi, dari kesempurnaan persiapan, lil akhirati, bagi akhirat. Ya'khudhu, mengambil, oleh seseorang waktan, akan waktu, law syarafahu, apabila mempergunakan oleh dia hu, akan waktan, bitarkit tana'umi, dengan meninggalkan bersenang-senang atau bernikmat-nikmat, lil akhirati, untuk tujuan akhirat, lakana lahu darajatun 'aliyah, benar-benar akan ada baginya kedudukan yang tinggi. Jadi meninggalkan kesenangan dunia itu sebenarnya dapat membantu seseorang untuk apa? Mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya. Artinya membantu seseorang untuk memperbaiki amal solehnya, mempersiapkan kebaikan-kebaikannya. Misalkan memperbaiki sholatnya, ibadahnya. Orang itu kalau udah punya banyak harta, maka otomatis akan disibukkan oleh hartanya tersebut. Orang yang diberi jabatan otomatis akan disibukkan oleh jabatannya tersebut. Otomatis itu. Maka diriwayatkan dari para ulama atau bahkan dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib atau lainnya, dunia dan akhirat itu seperti apa? Barat dan timur. Apabila engkau berjalan ke arah timur, maka engkau menjauh dari arah barat. Dan kalau engkau berjalan ke arah barat, maka menjauh dari arah timur. Engkau bertujuan akhirat, maka otomatis tinggalkan kesenangan dunia. Engkau menyenangkan diri dengan dunia, maka otomatis engkau akan lalai dari akhiratmu. Gitu. Contoh sederhana Bang Ujang. Bang Ujang punya motor atau sekarang punya mobil Xenia. Sholat ya biasa saja. Umpama sewaktu-waktu
mobilnya berubah jadi Fortuner. Kira-kira sholat Mang Ujang lebih khusyuk apa malah terganggu? Oh, nggak ada lebih khusyuk itu. Nggak ada lebih khusyuk. Justru lebih apa? Lebih hilang. Sandy aja sekarang udah punya kepikiran mulu lagi sholat. Apalagi kalau ganti tuh mobil jadi Fortuner. Pakai sholat aja ngeraba-raba kunci ini, kunci ada. Punya motor Mang Ujang. Motor ya biasa aja, nggak pernah dipikirin. Yang penting bisa jalan. Datang kita ke masjid. Kemudian sewaktu-waktu itu motor diganti pakai PCX, keluaran terbaru. Sholat lebih khusyuk atau terganggu? Kepikiran itu lagi sholat itu kepikiran, aduh motor pas nggak parkirnya itu, kesenggol orang apa kagak ya, dicuri orang apa kagak ya. Itu ketika motor masih apa, masih biasa aja, kagak kepikiran sama kita, sholat kita khusyuk. Itu pendekatannya semacam itu. Apalagi kalau disibukkan lebih besar daripada itu, daripada urusan dunia, maka lalai ya, umumnya orang akan lalai daripada akhiratnya. Nah, itulah mengapa para ulama mengatakan, tentu ini juga diambilkan dari hadis Rasulullah. Kemarin sudah kita baca sabda Rasulullah kepada siapa? Muadz bin Jabal, iyyaka wat-tana'uma fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Hindarilah bersenang-senang dengan dunia, kelezatan-kelezatan dunia, karena tidak layak bagi para hamba Allah itu. Yang dimaksud para hamba Allah tentu yang dimaksud mereka yang tinggi derajatnya, orang-orang yang sempurna. Mereka itu apa? Laisu bil mutana'imin, bukanlah orang-orang yang bersenang-senang dengan dunia. Cukup, lebih dari cukup Rasulullah sebagai panutan. Terkadang Rasulullah dalam hadis sebulan bahkan hingga 2 bulan dapurnya tidak ngebul. La yuqadu an-nar atau la tuqadu an-nar asy-syahru wasy-syahraini kana ta'amuhu at-tamru wal ma'. Adalah makan Rasulullah itu kadang hanya kurma dan air saja, berhari-hari, berminggu-minggu. Kira-kira Mang Ujang jangan sebulan dah, 3 hari aja makanya air sama kurma. Kira-kira mencret apa? Apa masuk rumah sakit? Masya Allah. Kita mah kadang-kadang apa? Kadang-kadang ngurusin makanan doang sampai ngantri 2 jam. Padahal yang dimakan mie doang, mie. Oh, ngantri di situ. Iya, di gacoan tuh ngantri. Masya Allah. Antri 2 jam lebih, makanya 5 menit kagak sampai. Bela-belain makanan, ngabisin waktu itu, Masya Allah. Atau mendengar ada makanan enak tapi jauh, dikejar juga. Oh, di sana ada makan enak, sana mana tahu, jauh, kejar juga. Bukan haram sebenarnya, tapi tidak layak gitu itu, kurang bagus. Ya bukan haram, tapi kurang bagus gitu. Lanjut.
Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari, idza insanun, apabila ada seseorang, ra'a, melihat oleh itu insan, man, akan orang, huwa, bermula dia, man, aghna, lebih kaya, minhu, darinya insan. Seseorang melihat orang lain lebih kaya. Man, akan orang, huwa, dia orang, dia man, aksaru minhu malan, lebih banyak darinya pada hartanya. Au aqwa, atau lebih kuat, minhu, dari dirinya, sihatan, pada kesehatannya. La yanzuru, hendaklah tidak memandang oleh insan, oleh seseorang, ila hadza, kepada demikian ini. Oh, jangan memandang pada model begitu. Memandang kepada yang lebih kaya, memandang kepada yang lebih tinggi jabatannya, banyak hartanya. Bal, tetapi yang zuru, hendaklah melihat, ila man huwa dunahu, ila man, kepada orang, huwa dia, man, dunahu, di bawahnya, ila man, kepada orang, huwa dia, man, asfala minhu, lebih rendah, minhu, darinya, hatta la yazdariya ni'matullahi, sehingga tidak meremehkan atau tidak mencela akan nikmat Allah, allati, yang an'amallahu, telah berikan nikmat Allah oleh Allah, biha, dengannya itu nikmat, alaihi, atasnya, hatta la yahtaqiraha, sehingga tidak menghinakan oleh dia, ha, akan nikmat Allah. Fabidzalika, maka dengan demikian itulah, yakunu, menjadi ia, syakiran, seorang yang bersyukur, lahu, baginya Allah Ta'ala. Gitu. Supaya pandai bersyukur itu, melihatlah kepada orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Gitu. Jangan melihat kepada orang yang lebih daripada diri kita dalam urusan dunia. Ya kalau begitu akibatnya nanti apa? Dia seakan tidak ridho dengan nikmat yang ada pada dirinya. Ingin lebih. Ingin seperti orang yang dia lihatnya. Sehingga dia apa? Merendahkan atau bahkan menghinakan nikmat yang ada pada dirinya. Tapi kalau dengan melihat kepada yang lebih rendah daripada dia dalam urusan dunia, maka ini orang akan bersyukur. Akan bersyukur. Bang Ujang punya mobil, mobilnya Xenia. Jangan melihat kepada orang yang punya mobil Fortuner Alphard. Jangan. Itu udah udah nikmat besar yang punya. Coba lihat kepada yang tidak punya mobil. Tuh begitu. Bersyukur nanti. Alhamdulillah saya punya. Banyak orang yang belum punya. Begitu. Paham Ujang? Supaya bersyukur begitu. Lihatlah kepada yang ada di bawah kita dalam urusan dunia. Amma idza 'allaqa qalbahu, adapun idza 'allaqa, apabila menggantungkan oleh seseorang, oleh dia, qalbahu, akan hatinya, bima, dengan sesuatu, indan nasi, yang ada pada orang lain, min kasratil mali, dari banyaknya harta, mimman, dari orang, hum, mereka, man, fawqahu, di atas dirinya, fil mali, dalam harta, atau fis sihhati, atau dalam kesehatan, sihhatil jismi wal quwwati, dalam kesehatan tubuh dan kekuatan, yansa, akan lupa oleh dia, ba'da syukri, akan sebagian syukur. Dia akan apa?
lalai bahwa sungguhnya dirinya telah mendapatkan karunia atau nikmat yang banyak dari Allah. Jangan memandang kepada lebih banyak, pandang kepada yang di bawah dirinya dalam urusan dunia, maka dia akan bersyukur. Itu Ujang, paham? Iya, ini Bang Ujang ngelihatnya ke atas atau ke bawah ya? Kalau melihat urusan dunia ke atas atau ke bawah? Kagak ada yang dilihat. Kagak ada yang dilihat. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, mimma, dari sesuatu, yu'inu, yang membantu, oleh ma, ala salamatid dini, atas keselamatan agama. Agama biar selamat ini, agama kita biar apa? Selamat, jangan sampai rusak. Apa itu? Ar-ridha bil qalili minar rizqi. Itu ridha bil qalili, dengan sedikit, minar rizqi, dari rizki Allah. Masya Allah, nasihat berharga sekali ini. Orang kalau ridha dengan apa yang dikaruniakan, diberikan oleh Allah pada dirinya, ini orang apa? Akan selamat pada agamanya, tidak rusak agamanya. Tapi kalau orang apa? Tidak puas terhadap rezeki yang sudah diberikan oleh Allah, akan rusak agamanya. Dia mencuri, dia korupsi, dia mengambil hak orang lain, rusak agamanya. Wa man la yarda, dan siapa orang la yarda, tidak ridha, bil qalili, dengan sedikit, dengan apa yang sedikit, minar rizqi, dari rizqi, yaqa'u, jatuhlah ia, fil mahaliki, dalam kebinasaan atau kerusakan. Imma ayyakulal haram, ada kalanya bahwa dia makan harta haram, wa imma ayyabkhala, dan ada kalanya berlaku bakhil oleh dia, berlaku pelit oleh dia, an daf'i ma huwa wajibun, dari membayarkan perkara yang itu wajib. Misalkan zakat, akhirnya zakat dia tidak dipedulikan oleh dia, atau kewajiban-kewajiban lain. Nah, jadi orang yang tidak puas dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah terhadap dirinya daripada rezeki Allah, ini orang akan jatuh fil mahalik, dalam banyak kerusakan. Masya Allah, akan mudah baginya untuk makan harta yang haram. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, barang haram itu bertebaran, barang haram. Bahkan orang-orang zaman sekarang bilangnya nyari yang halal, yang haram aja susah, diketuk gitu. Ya Allah, barang haram jangan dicari. Ngapa dicari? Barang haram tinggalin. Banyak sekarang orang-orang udah nggak peduli dengan barang-barang yang haram. Semuanya dilanggar. Kebanyakan orang-orang di zaman sekarang menipu orang dan lain sebagainya. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, man qani'a, siapa orang qanaah, puas, bil qalili, dengan sedikit, minar rizki, dari rizki Allah, al-halali, yang halal, fahada, maka bermula ini ridha dengan al-qalil, ini puas dengan al-qalil minar rizqi, yad'uhu, membawa akan dirinya, ila liddikhari, kepada menabung, ila akhiratihi, menuju akhiratnya.
bitaqdimi mabarratin, dengan menyalurkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada apa? Mabarrat, donasi-donasi. Nah, gitu. Wasadaqatin, dan kepada sedekah-sedekah, wa taktsiril a'mali shalihati, dan memperbanyak amal-amal saleh. Tuh orang yang dia apik namanya, ridho dengan yang sedikit, ini orang nanti apa? Perilakunya akan senang kepada apa? Memperbanyak tabungan akhiratnya. Masya Allah. Dan barang haram itu kalau dimakan itu dapat menyebabkan kepada apa? Perilaku haram-haram berikutnya. Orang terbiasa dengan barang yang haram, nanti dia akan apa? Mengerjakan barang-barang haram yang lainnya akan lebih banyak. Mengapa? Karena apa yang dimakan oleh dirinya kalau itu haram, menjadi tenaga pada tubuhnya, menjadi darah, menjadi tulang daging, sehingga apa? Tumbuhlah tubuhnya dari barang yang haram. Nabata min sukhtin, tumbuh dari barang yang haram. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram pantas untuk masuk neraka. Nah, nanti kalau terbiasa makan yang haram akan menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara haram yang lain, akan semakin banyak. Misalkan orang sudah sekali, dua kali, misalkan mencuri sendal, remeh sendal di masjid, kesananya akan terus nyuri apa? Lebih besar lagi. Nanti sepatu, nanti naik lagi motor, nanti naik lagi yang dicuri olehnya. Gitu. Tuh, gitu. Nah, sebaliknya kalau orang yang dia apa? Makan makanan yang halal, maka hatinya itu bersinar. Munawwarun qalbu, hatinya itu bersinar, dan itu akan membawa dirinya menjadi ringan untuk berbuat amal-amal soleh. Ke masjid ringan kakinya untuk berangkat sholat berjamaah, pengajian ringan, beribadah ringan, bangun malam ringan, atau sholat sunnah misalkan selain yang wajib ringan, apalagi yang wajib, mudah untuk mengerjakan amal-amal soleh. Karena apa? Tadi munawwarun qalbu, hatinya itu disinari. Tapi kalau makan haram yang dimakan, hatinya apa? Gelap. Itu membawa dia kepada mengerjakan barang-barang yang haram yang lainnya. Semakin banyak pekerjaan haram yang akan dia kerjakan kalau terbiasa kepada makanan yang haram. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, usikum, berwasiat oleh aku akan kalian bitarkit tana'umi, dengan meninggalkan bernikmat-nikmat, kesenangan-kesenangan. Wa alaikum, dan hendaklah atas kalian biliktisadi, dengan kesederhanaan, fin nafaqati, dalam nafaqah, dalam harta yang disalurkan dalam hal apapun, dalam nafaqah bagi dirinya sendiri, memberi makan untuk perutnya sendiri, memberi makan untuk istrinya, untuk anaknya,
Nah, diperintahkan, dianjurkan untuk apa? Al-iqtisad, berlaku sederhana. Jangan bermewah-mewah, berlebih-lebih, bersenang-senang. Warada hadisun, telah datang hadisun suatu hadis an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iqtisadu fin nafaqati, berlaku sederhana dalam nafaqah, nisful ma'isyati, itu separuh hidup. Artinya termasuk bagian daripada sistem manajemen. Mengujang nih, Rasulullah mengajarkan manajemen hidup. Salah satunya apa? Sederhana dalam biaya. Nafkah itu biaya. Biaya untuk apa? Untuk apapun, untuk dirinya sendiri. Misalkan orang beli baju, ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang mahal, ada yang murah. Anjurannya apa? Yang sederhana, jangan terlalu mahal. Nanti apa? Ada kelebihan sisa uang. Nah, ini yang disebut dengan nisful ma'isyah. Nah, kelebihan ini nanti bisa pergunakan untuk kebaikan-kebaikan lainnya sesuai tuntunan ajaran agama. Bisa untuk ini. Bisa untuk misalkan memberi orang yang kesulitan, membantu orang yang sedang kesusahan. Yang itu sesungguhnya tidak hilang, tetapi apa? Menjadi tabungan bagi dirinya di akhirat ditemukan. Rawahu as-Suyuti, telah meriwayatkannya oleh Imam as-Suyuti. Wa tarkut tana'umi, dan meninggalkan bersenang-senang, yusa'idu, itu membantu, ala tajannubil harami, di atas menghindari barang haram, inda qillatil mali, ketika sedikitnya harta. Ketika harta, atau misalkan ketika kedatangan waktu susah karena terbiasa dengan apa? Ridho, qanaah, ridho, puas dengan rezeki yang sedikit, dia tidak akan melanggar barang yang haram. Tuh gitu. Makanya itulah tarkut tana'um, meninggalkan kesenangan itu dapat membantu seseorang untuk mempersiapkan diri bagi akhiratnya. Allahu a'lam bishawab.